A day in my life sebagai ibu rumah tangga yang produktif. Hai Mami, temenin aku belanja ke tukang sayur yuk. Jadi kali ini aku mau masak nih Mami. Nah ini dia ya Mami, tempat langganan aku biasa belanja sayur. Jadi di Mamang ini selalu setiap hari kalau mau beli sayur. Nah di sini tuh ada banyak pilihan ya Mami, lumayan lengkap lah untuk masak-masak di rumah mah. Cuma ya gitu ya, tetap karena kita tuh belanja setiap hari, jadi kita tuh bingung gitu mau beli apa, masak apa ya hari ini, masak apa ya hari ini. Akhirnya milih-milih sayur tuh bisa 15 menit dari tukang sayur. Nah ini udah sampai rumah, itu satu plastik itu tuh belanjaan aku tadi ya Mami. Nah, di sini tuh tadi aku ada beli jagung. Terus juga di sini tuh aku ada beli pepaya, beli udang, beli jagung. Jadi hari ini tuh aku mau masak yang simpel aja. Tuh lagi aku buka-bukain sayurnya dari plastiknya. Ternyata Dede Stefan ngegeser kameranya gitu Mami. Masya Allah, seperti biasa lah ya Mams. Anak kecil mah emang selalu merusuh setiap mamanya bikin konten. Masya Allah. Nah setelah sayur-sayuran dari Mamang sayur tadi dirapihin, sekarang aku mau masak nasi dulu nih Mami. Jadi nasiku bener-bener habis dan magicomnya belum dicuci ya. Jadi sekarang aku mau nyuci magicom dulu dan langsung masak nasi. Nah itu dia di meja udah aku jajarin ya Mami. Ada wortel, ada jagung, ada cabai, ada bawang, ada segala macam lah untuk masak hari ini. Di sini tuh aku mau masak nasi, tapi aku masak nasinya nggak banyak ya Mami. Aku masak nasi tuh cuma 1,5 gelas kecil, cup kecil beras gitu. Karena kalau misalnya masak banyak-banyak selalu kebuang Mami nasinya. Sayang banget kan kalau sampai makanan kebuang-buang. Jadi makanya kalau misalnya masak nasi tuh selalu seuprit. Karena ya gitulah, yang makan tuh cuma berdua ya, aku sama kakak Meme. Nah kalau untuk bapak suami, dia itu kan makan cuma malam aja ya Mami di rumah. Dan biasanya dia tuh pulangnya kadang-kadang sampai jam 8 malam gitu baru sampai rumah. Jadi ya gitulah, keburu lapar di jalan ya Mams. Jadi biasanya dia juga sering makan di luar. Makanya kalau masak nasi tuh nggak boleh banyak-banyak, daripada nasinya kebuang, sayang kan. Nah aku lagi colokin nasi. Jadi kalau nasi pagi-pagi udah masak, itu udah tenang ya Mami. Setelah selesai itu masak nasi, di sini aku lanjut nyuci piring ya Mams. Jadi seperti biasalah, yang namanya piring itu nggak pernah ada habisnya. Setiap hari selalu ada aja ya Mams cucian piring. Di sini aku mau selesaikan piringnya dulu, ya lumayan banyak lah piring aku. Dan di sini durasinya aku percepat banget ya Mams, karena kalau misalnya nggak dipercepat, pasti videonya bakal panjang sekali. Oh ya Mami, gimana nih kabarnya hari ini? Ya Allah, aku baru sempet ingat nih tegur-tegur sapa dan nanya kabar Mami semua. Semoga Mami semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya Mami. Amin amin Allahumma amin. Dan satu lagi, semoga Mami semua selalu dalam keadaan berkecukupan dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Gimana nih Mami-Mami semua waktu nonton video aku? Apakah sudah menyelesaikan tugas pekerjaan rumah tangganya? Apakah sudah santai atau baru mau mulai? Oh iya Mami, kalau misalnya di dalam video ini tuh berisik banget ya Mams. Ada suara Dede Stefan, ada suara rodaan, ada suara dia banting pintu. Mohon maaf ya Mami. Biasalah Dede Stefan selalu begitu. Setiap mamanya isi voice over, dia tuh kan aku taruh di rodaan gitu ya. Jadi dia tuh geser-geser rodaannya, terus dia nyamperin aku. Dia banting-banting pintu ya, gitulah ya Mami. Namanya baby tuh selalu aja cari perhatian mamanya, Masya Allah. Tapi meskipun begitu, yang namanya anak ya Mami, kita tuh udah memilih peran sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak sendiri, mengurus rumah sendiri. Jadi ya itulah resikonya. Harus mau direcokin sama anak. Tapi begitulah ya Mami, meskipun kadang-kadang sebagai seorang ibu rumah tangga ada waktunya ya kita ngereok. Tapi bagi aku dibandingkan ngereoknya tetap ya Mami, pusingnya itu tuh cuma sebagian kecil gitu daripada kebahagiaan yang mereka kasih untuk kita, Masya Allah. Meskipun kadang-kadang sebagai seorang ibu ada aja gitu ya Mami, sifat anak itu yang bikin kita agak-agak jengkel gitu ya. Tapi dibandingkan sama kebahagiaan yang mereka kasih untuk kita, rasanya Masya Allah, apa yang mereka bikin kesel ke kita tuh gak ada apa-apanya dibandingkan kebahagiaan yang mereka kasih untuk kita. Makanya alhamdulillah ya Mami, sebagai seorang ibu kita harus pinter-pinter menjaga emosi ya. Walaupun aku juga belum pinter-pinter banget sih mengatur emosi aku, tapi setidaknya ketika aku marah, aku selalu ingat Masya Allah, mereka itu adalah titipan dari Allah untuk aku yang harus aku jaga sebaik-baiknya. Dan aku adalah ibu yang beruntung karena sudah dititipkan anak-anak. Karena kalau dilihat di luar sana masih banyak ya Mami, saudara-saudara kita yang lagi berjuang untuk mendapatkan garis 2. Dan di sini yuk kita doain yuk buat teman-teman kita yang lagi berjuang untuk mendapatkan garis 2. Semoga mereka juga segera mendapatkan garis 2 ya Mami, supaya
Supaya mami-mami di luar sana juga merasakan kebahagiaan seperti apa yang kita rasain ya mami. Nah setelah selesai nyuci piring tadi aku lap-lap dapur juga, dan sekarang aku lanjut untuk buka buah dulu nih mami. Jadi tadi di tukang sayur aku tuh beli buah pepaya. Nah karena kakak Meme ini suka banget sama buah mami, jadi setiap hari tuh selalu aku usahakan ada buah yang masuk. Karena kalau sehari aja dia nggak makan buah, dia tuh pasti nyariin buah. Mama, apa nggak ada pepaya ya? Mama nggak ada semangka ya? Anak pertama aku tuh selalu aja bilang begitu. Jadi ya setiap hari selalu aku sediakan buah. Tapi kadang-kadang kan kita tuh lupa ya Mams, kalau stok di kulkas tuh habis. Jadi kadang-kadang kalau nggak ada stok di kulkas tuh dia suka marah-marah gitu. Mama gimana sih nggak ada buah? Masya Allah lucunya ya anak-anak itu. Nah di sini aku tuh lagi motongin buah pepaya ya Mami buat kakak Meme. Kakak Meme tuh kalau udah makan pepaya tuh Masya Allah pinter loh Mami. Alhamdulillah banget ya, anakku gampang banget makan buah. Kadang-kadang setengah buah itu tuh dia bisa habis gitu loh Mams, bener-bener cuma dia sendiri yang makan dan gak boleh diganggu. Aku tuh alhamdulillah seneng banget ya Mami kalau anak mau makan buah, pokoknya apapun yang mereka makan ya seneng lah ya sebagai seorang ibu. Karena kita udah pasti pusing ya Mami, udah pasti sering ngerasain kalau anak lagi gak mau makan, lagi sakit apalagi gitu ya, lagi bener-bener gak mau makan sama sekali, rasanya itu stresnya, sedihnya, nangisnya entah kayak apa lagi ya, kita gak ngerti lagi deh kalau anak lagi gak mau makan. Makanya kalau mereka mau makan, mau itu nasi, mau itu buah, mau itu sayur, rasanya ya Allah seneng banget. Nah setelah selesai buka buah untuk kakak Meme si cantik lagi makan itu Mam, lagi makan buah di meja makan. Nah aku lanjut untuk nyuapin Dede Stefan. Sorry ya Mami kalau misalnya pencahayaannya ini bener-bener yang kurang banget, karena ya gitu deh di ruang tamu aku emang agak-agak gelap gitu, atau mungkin aku lagi lupa nyalain lampu, aku juga nggak tahu sih Mami, tapi kok perasaan gelap banget ya di video ini. Nah ini Dede Stefan juga alhamdulillah makannya nggak susah sama sekali ya Mami, Masya Allah bersyukur banget deh kalau anak-anak mau makan. Kadang kalau aku inget-inget lagi ya Allah, banyak banget ya hal yang bikin kita itu bisa bersyukur. Anak-anak mau makan, anak-anak sehat, terus dikasih rezeki yang cukup, walaupun mungkin belum berlebihan tapi alhamdulillah cukup untuk hari-hari, rasanya Masya Allah udah alhamdulillah banget, udah beruntung banget gitu ya Mami. Karena kita kan memang nggak boleh mandang ke atas ya Mami, kita tuh harus selalu memandang ke bawah kalau masalah materi, karena kalau misalnya kita mandang ke atas ya kita nggak akan pernah bersyukur ya Mams. Makanya kadang-kadang ya adalah sebagai seorang manusia ya, kadang-kadang ada keinginan lebih, tapi kalau diingat-ingat lagi ya Allah kok aku nggak bersyukur ya, ampuni hamba ya Allah, selalu ada pikiran kayak gitu sih. Nah setelah selesai nyuapin Dede Stefan Mami, nih aku tuh lagi nyang-nyangin sayur. Jadi ini tuh jagung dan wortel yang tadi aku beli. Terus di sini juga ada cabe, terus juga ada bawang ya, kayak gitu-gitulah. Jadi sekarang mau aku siangin dulu deh sayurannya. Nah ini ya Mami udah aku cuci jagung dan wortelnya juga. Itu ujung wortelnya memang belum aku potong, jadi sekalian mau aku buang di sini aja Mami. Nah tadi tuh aku belanja di tukang sayur tuh kalau nggak salah kurang lebih sekitar 60.000 gitulah untuk semuanya. Karena aku juga beli udang ya Mams, udangnya aja udah 22.000, ditambah jagung, ditambah wortel, ditambah ini itu segala macam. Tahu-tahu nggak berasa udah 60.000 aja. Masya Allah rasanya tuh kayak yang aduh, uang sekarang tuh nilainya bener-bener kecil banget ya Mami. Kalau dulu tuh perasaan uang 60.000 dapatnya ya banyak gitu ya, tapi kalau sekarang bawa duit 100.000 ke tukang sayur ya Allah dapatnya cuma seiprit gini doang gitu. Kadang sebagai seorang ibu rumah tangga ada ya Mami perasaan, di uang 100.000 kemana sih, kok nggak berasa banget gitu, uang 100.000 kok rasanya kurang gitu ya Mams, Masya Allah. Tapi gitulah, alhamdulillah aja ya Mami, kita masih bisa dikasih rizki, masih dikasih kesehatan sama Allah, masih nggak kekurangan untuk makan, apalagi rasanya udah bersyukur banget. Zaman sekarang mah nggak usah kita muluk-muluk ya Mami, nggak usah pengen ini itu berlebihan, karena memang kayaknya di mana-mana lebih banyak orang yang mengeluh ya Mami. Untuk zaman sekarang kayaknya lebih banyak yang kesulitan gitu masalah materi, katanya sih cari duit lebih susah zaman sekarang, bener nggak sih menurut Mami gimana? Nah ini dia yang udah aku siangin tadi Mami, ada wortel, ada jagung, terus juga ada udang. Nah terus untuk bumbunya di sini tuh aku cuma pakai bawang putih, bawang merah, bawang bombay, daun bawang, daun seledri, kayak gitu-gitu aja. Terus nanti untuk bumbu halusnya aku di situ cuma pakai garam. Terus aku pakai masako. Terus aku juga pakai
kaldu jamur. Udah itu aja yang simpel-simpel aja. Aku nggak pakai cabai ya mams untuk bumbu irisnya karena suami dan anak aku tuh kan sama sekali nggak bisa makan cabai ya mami. Jadi kalau misalnya aku masak pedes itu bakalan kasihan banget gitu loh, mereka nggak bisa makan. Dan aku tuh kan rada-rada males ya mami kalau misalnya harus masak banyak-banyak lauk. Jadi aku putusin ya udah masak satu menu aja tapi nggak pedes sama sekali. Nah kalau misalnya aku nih lagi pengen makan sambal, lagi pengen makan cabai, ya udah aku bikin yang terpisah gitu. Aku sering ya mami bikin sambal yang terpisah dan aku stok di dalam kulkas karena ya di rumah ini tuh cuma aku sendiri gitu yang bisa makan sambal. Untuk suami dan anakku sama sekali nggak bisa makan sambal mami, ya Allah nggak tahu deh tuh kenapa ya Pak Su. Padahal dulu bapak suami aku tuh juga suka banget ya mami sama yang namanya rasa pedes. Tapi sekarang ini dia bilang kayaknya lebih enak nggak makan pedes deh. Jadi dia tuh udah nggak makan pedes sama sekali. Nah paling kalau misalnya aku tuh bener-bener udah pengen banget gitu ya makan pedes, biasanya nanti cabai utuh bakal aku cemplungin gitu di akhir-akhir pas sudah mau matang, jadi nggak berasa pedes kan mami di sayurnya. Ya paling kayak gitu aja sih. Atau kalau misalnya aku lagi pengen sambel-sambelan ya udah aku bikin aja sambal terpisah. Nah, setelah tadi tumis-tumis bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Jadi di sini aku mau rebus jagungnya dulu ya, Mami. Aku mau masukin jagungnya, tapi sebelumnya aku tambahin air dulu supaya cepat matang ya, Mami. Dan di sini tuh langsung aja aku masukin deh tuh jagungnya, terus juga wortelnya. Nah, ini tuh yang aku iris-iris tadi ya, Mami. Jadi aku tuh kalau masak lauk emang agak banyak ya mami dibandingkan nasinya. Nasinya emang sedikit tapi lauknya agak banyak karena ya gitu deh ya. Aku tuh emang lagi mengurangi karbohidrat. Jadi ya gitu deh aku lebih banyakin ke sayur-sayur ya. Siapa tahu body yang gemoy ini bisa agak sedikit mengecil kalau ngatur pola makan ya kan mams. Karena aku tuh sadar banget ya mami setelah melahirkan nih body aku Masya Allah gendut sekali. Jadi aku tuh pengen gitu ya ngatur pola makan, belajar mengatur pola makan, siapa tahu nanti ada hasilnya ya mami. Doain ya mam, semoga timbangan aku bisa turun jadi 50 kg aja supaya lebih enteng gitu ya untuk beraktivitas. Karena rasanya kalau punya berat badan segini tuh rasanya kayak berat banget gitu loh mami, perasaan aku buat aktivitas saja tuh kayak yang rada-rada mager gitu ya. Ya mungkin karena keberatan badan. Nah ini tuh udah mateng ya mami, sebenarnya udah hampir mateng maksudnya. Jadi ini tuh lagi aku tutup dulu deh sambil nunggu mateng. Nah setelah selesai tuh mami ngurus masakan, tinggal nunggu mateng aja. Ya udah pasti ya ada bekas-bekas masak tadi yang belum dirapihin. Jadi di sini tuh sebelum dirapihin bekas-bekas masaknya, jadi aku mau nyuci cabai dulu nih mami. Seperti yang tadi aku bilang, karena aku lagi pengen ada pedes-pedesnya sedikit, pengen makan cabai dikeletuk-keletukin gitu ya. Tapi nggak mau sayurnya berasa pedes, jadi utuh-utuh gitu aku masukin deh nanti ke dalam sayurnya. Nah ini tuh aku mau rapihin ya mami bekas-bekas tadi masak, bekas nyangin sayur tuh banyak banget di situ tuh di wastafel. Ada sampah wortel, ada sampah jagung, ada sampah udang. Jadi mau aku bersihin dulu, mau aku buang-buangin sampahnya. Jangan sampai ada sampah yang nyangkut atau masuk ke dalam wastafel ya mami. Aduh kalau misalnya sampai tersumbat pusing deh kita. Kayak gini lah ya, ibu rumah tangga tuh pasti nggak mau yang namanya menyia-nyiakan waktu. Pengennya tuh sekali kerjain semua berkelar gitu ya. Sambil masak bisa disambi nyuci, bisa disambi nyuci piring, kadang-kadang bisa disambi nyapu ngepel ya kayak gitulah. Memang sebagai ibu rumah tangga harus pinter-pinter gitu kita ya bagi waktu. Karena kalau kita nggak pinter-pinter bagi waktu, aduh gimana ya, rasanya kayak waktu 24 jam tuh kurang nggak sih mami? Apalagi kayak modelan aku nih ya yang harus ada me time-nya. Kalau aku nggak ada me time-nya dalam sehari, aku tuh bisa pusing dan uring-uringan gitu mami. Jadi supaya menjaga mood tetap baik, aku tetap bakal nyediain waktu untuk diri aku sendiri ya mami. Misalnya tengah malam gitu ya, kadang-kadang jam 12 itu udah kecapean, sebenarnya udah ngantuk ya mami, tapi belum bisa tidur. Jadi waktunya tuh aku manfaatkan, kadang-kadang aku nonton India dan kadang-kadang aku juga nonton drakor ya kayak gitulah ya. Intinya mas, gimana caranya menyenangkan diri sendiri. Dengan cara seperti itu aja aku tuh udah bakal bahagia banget gitu mami menjalankan peran aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Untuk mami-mami di rumah, jangan lupa ya sediakan waktu me time untuk diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kitanya nggak bahagia, nggak happy, gimana kita bisa mengurus anak-anak dengan bahagia ya kan?
Ini udah matang mami masakan aku, alhamdulillah. Rasanya kayak gini aja udah enak banget. Jadi sekarang aku mau menikmati makanan aku dulu ya mami. Makan kayak gini aja rasanya udah nikmat banget, Masya Allah. Alhamdulillah ya mams. Oh ya mami, gak berasa alhamdulillah kita udah sampai di akhir video. Terima kasih banyak buat mami semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe serta share video ini ke seluruh media sosial yang bunda punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.